Lanka. Terletak di pesisir tenggara India, peradabannya sebagian besar dibentuk oleh anak benua India. Dihuni mayoritas etnis Sinhala dan Tamil, agama Buddha dan Hindu mendominasi di negara ini. Sri Lanka kini didera krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak kemerdekaannya dari Inggris. Protes warga memuncak hingga menduduki kediaman Presiden Gotabaya Rajapaksa. Lalu, bagaimana sejarah panjang Sri Lanka? Sebelum politik berkembang saat itu, penyebaran agama Buddha lebih dulu menyebar di Sri Lanka. Arhat Mahindra, putra Kaisar Asoka dari India Timur, mengenalkan Buddha pada abad kedua sebelum Masehi. Meskipun daerah persebaran keyakinan Buddha saat itu masih diperintah oleh kepala suku, orang Sinhala telah menerima keyakinan ini. Hal ini membantu menghasilkan kesatuan dan kesadaran yang menjadi dasar kekuatan politik dan ekonomi. Salah satu kepala suku yang mendapat manfaat dari persebaran ini adalah Duta Gamani Abaya, penguasa kerajaan Anuradhapura dan kepala suku yang sangat terkemuka saat itu. Penyebaran agama Buddha membuat kerajaan Anuradhapura memperluas kendali politiknya atas wilayah Sri Lanka lainnya. Anuradhapura sejatinya kerajaan pertama orang asli Sri Lanka yang berkuasa dan didirikan oleh Pandukabaya pada tahun 437 sebelum Masehi. Pada pertengahan abad kedua sebelum Masehi, sebagian besar utara Sri Lanka berada di bawah kekuasaan penjajah India Selatan dari awal era Kristen hingga akhir abad keempat Masehi. Akibat invasi dari India Selatan, kerajaan Anuradhapura jatuh pada akhir abad ke-10 Masehi. Setelah runtuhnya Anuradhapura, kerajaan di Sri Lanka silih berganti memerintah pulau itu. Dan menghadapi invasi India, juga pemindahan ibu kota kerajaan berkali-kali. Seiring perkembangan kerajaan, Sri Lanka kedatangan suku bangsa Moor yang beragama Islam. Beberapa teori menyebut mereka adalah keturunan pedagang Arab yang awalnya datang ke Sri Lanka dengan tujuan untuk berdagang, tetapi akhirnya menetap. Seperti bangsa Moor dari Arab yang tiba di Sri Lanka untuk berdagang, Samudra Hindia saat itu juga didominasi oleh pedagang-pedagang lainnya, yaitu dari Cina, Melayu, dan India. Namun pada awal abad ke-16, kapal-kapal Portugis dengan senjata lengkap yang terpasang di badan kapal berlayar di Samudra Hindia. Pada tahun 1505, Lorenzo de Almeida memimpin armada Portugis dan berlabuh di Colombo, Sri Lanka. Saat itu pesisir barat dikuasai oleh kerajaan Kotte. Almeida menerima audiensi yang ramah dari Raja Kotte, Viraparakramabahu, dan sangat terkesan dengan nilai komersial dan strategis pulau tersebut. Pada tahun 1518, mereka diizinkan membangun benteng di Colombo dan diberi konsesi perdagangan. Tahta demi tahta dilalui, dinasti Kotte semakin bergantung pada Portugis. Perpecahan kerajaan yang terjadi membuat Mayadune mendirikan kerajaan independen Sitawaka yang menentang Portugis. Namun, akhirnya kerajaan Siwataka ini runtuh juga karena kekurangan penerus yang kuat. Raja Kotte saat itu, Bhuvanaicabahu, tidak dapat menahan keinginannya untuk bersekutu dengan Portugis. Akhirnya, pada tahun 1543, terjadilah perjanjian antara Raja Kotte dan Raja Portugal. Perjanjian ini menjamin perlindungan pangeran di atas tahta dan pertahanan kerajaan. Sebagai imbalannya, Portugis mendapat semua hak istimewa dan menerima upeti kayu manis. Dinasti Kotte terus berlanjut hingga ke tampuk pemerintahan Dharmapala yang lebih bergantung pada kekuasaan Portugis. Antara tahun 1556 hingga 1557, Dharmapala menerima Kristen sebagai agamanya. Dan seketika hal ini diumumkan, marahlah rakyat pada Kotte dan dinastinya yang berkuasa.
Hal ini dianggap mencoreng nama dinasti Kotte. Pada tahun 1580, Dharmapala dibujuk untuk menyerahkan kerajaan ke tangan Portugis. Benar saja, tahun 1597 saat ia meninggal, kerajaan Kotte resmi dimiliki oleh Portugis. Portugis resmi memerintah Kotte dan menguasai sebagian besar pulau. Namun, Portugis tidak ingin berhenti sampai di situ. Penjajah ini ingin memperluas kekuasaannya. Pada tahun 1591 di bawah kepemimpinan Jenderal Pedro Lopes de Sousa, Portugis meluncurkan ekspedisi pertamanya ke Kendi, satu-satunya kerajaan independen yang tersisa. Permusuhan rakyat segera meningkat terhadap pasukan Portugis yang tampaknya selalu ada. Raja Kendi Vimala Dharmasurya pada masa jabatan 1590 hingga 1604 menggunakan taktik perang gerilya mengalahkan tentara Portugis pada tahun 1594. Portugis melakukan beberapa upaya berikutnya untuk menaklukkan Kendi, tetapi tidak ada yang berhasil. Vimala Dharmasurya menyadari bahwa tanpa kekuatan laut, dia tidak bisa mengusir Portugis dari Sri Lanka. Dia melihat kedatangan Belanda sebagai kesempatan yang sangat baik untuk mendapatkan dukungan angkatan laut melawan musuh-musuhnya. Utusan Belanda pertama, Joris van Spilbergen, bertemu raja pada Juli 1602 dan menjanjikan bantuan militer. Pemerintahan Belanda di Sri Lanka berlangsung melalui perusahaan Hindia Timur Belanda atau VOC, perusahaan dagang yang didirikan pada tahun 1602, termasuk untuk melindungi kepentingan perdagangan Belanda di Samudra Hindia. Meskipun VOC awalnya hanya menguasai wilayah pesisir, Belanda secara bertahap mendorong ke pedalaman, menduduki wilayah yang cukup luas di Sri Lanka Selatan, Barat Daya, dan Barat. Pada tahun 1665 mereka memperluas ke pantai timur dan dengan demikian menguasai sebagian besar tanah yang ditanami kayu manis. Belanda melanjutkan kebijakan Portugis untuk menghormati struktur tanah tradisional dan hubungan pelayanan, namun menggunakannya secara lebih metodis untuk meningkatkan pendapatan. Renumerasi pejabat Sinhala di tanah dan layanan wajib kepada negara dilanjutkan. Bangsawan Sinhala juga dipertahankan karena Belanda bergantung pada kaum bangsawan pedesaan untuk mengetahui sistem tersebut. Penaklukan British East India Company atas Sri Lanka terjadi selama Perang Revolusi Prancis tahun 1792 hingga 1801. Orang Inggris menyebut Sri Lanka sebagai Ceylon. Saat itu Belanda berada di bawah kendali Prancis dan Inggris mulai beralih dari India ke Sri Lanka. Inggris pun melakukan pendekatan kepada kerajaan Kandy untuk memindahkan perlindungan dari Belanda ke Inggris. Akhirnya Belanda pun menyerahkan pulau itu pada tahun 1796. Pada tahun 1802, Ceylon dijadikan koloni mahkota, dan dengan perjanjian Amiens dengan Prancis, kepemilikan Inggris atas Ceylon maritim dikonfirmasi. Namun dalam tujuannya, Inggris melihat Kandy yang merdeka sebagai ancaman, baik dari segi politik, komunikasi, dan perdagangan. Setelah mempertahankan kemerdekaannya meskipun serangan berulang kali oleh Inggris, kerajaan Kandy akhirnya takluk juga. Dengan demikian, Inggris mendirikan kekuasaan mereka atas seluruh pulau. Tanpa mengganggu tradisi Sinhala, Inggris dengan cepat memulai reformasi. Mereka menghapus perbudakan, membebaskan pejabat asli dari otoritas peradilan, membayar gaji tunai, dan melonggarkan sistem masa kerja wajib. Sektor pertanian dan perkebunan didorong untuk dapat berkembang, pembatasan tanah kepemilikan Eropa dihapuskan, komunikasi internal diperkuat.
Pada masa inilah bahasa Inggris menjadi bahasa pemerintah dan pengantar sekolah di Thailand. Reformasi yang dilakukan Inggris saat itu menjadi dasar struktur ekonomi dan politik Thailand berikutnya. Menjelang akhir abad ke-19, sentimen nasionalis telah meresapi bidang sosial, agama, dan pendidikan masyarakat Thailand. Aktivitas misionaris Kristen yang pesat dan insentif selama pendudukan Inggris menciptakan gerakan revivalis oleh Buddhisme dan Hinduisme. Gerakan ini berusaha memodernisasi institusi mereka dan mempertahankan diri dari serangan Kristen dengan mendirikan sekolah-sekolah untuk memberikan pendidikan Barat yang tidak bercampur dengan agama Kristen. Selama beberapa abad, penduduk Thailand bertahan di bawah penjajahan Inggris. Akhirnya, pada tahun 1900, penduduk asli di sana mulai sadar akan nasionalisme. Pada sekitar tahun 1919 dibentuk Kongres Nasional atau Thailand National Congress, di mana rakyat mengajukan sebuah rancangan konstitusi yang memberikan tempat bagi penduduk asli Thailand dalam badan legislatif, namun masih dalam pengawasan gubernur Inggris saat itu. Pada tahun 1931, Thailand berhasil membentuk sebuah konstitusi baru yang memungkinkan penduduk asli menjalankan pemerintahannya sendiri. Setelah perjuangan panjang, pada tahun 1947, Thailand mendapat kedaulatan dari Inggris dan ditetapkan sebagai salah satu negara persemakmuran. Thailand pun diizinkan mengadakan pemilihan umum pertama untuk menetapkan siapa yang layak untuk menjalankan pemerintahan negara mereka. Partai Persatuan Nasional memperoleh suara terbanyak dalam pemilu itu. Pada 4 Februari 1948, Thailand secara resmi dinyatakan merdeka. Perang Dunia II telah berakhir pada tahun 1945. Namun berakhirnya tidak mampu membawa perdamaian dan keamanan dunia. Selain itu, meskipun PBB sudah hadir untuk menyelesaikan masalah dunia, tetapi tidak menangani masalah dengan baik. Thailand pun mengadakan konferensi Kolombo yang dilangsungkan pada tanggal 28 April hingga 2 Mei 1954. Konferensi ini dihadiri oleh Thailand, Indonesia, Burma, India, dan Pakistan, dan menjadi cikal bakal konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Mereka semua bertemu untuk membahas masalah dan isu-isu yang diajukan masing-masing negara. Dalam konferensi ini, gencatan senjata diusulkan dalam konflik Indochina dan juga disarankan untuk melakukan negosiasi langsung mengenai masalah ini. Dalam konferensi Kolombo, para peserta juga bersuara menentang senjata nuklir dan instrumen penghancur massal lainnya. Pada 2 Mei 1972, Thailand berubah nama menjadi Republik Sri Lanka. Dalam rentetan sejarahnya, Sri Lanka dikenal sebagai negara yang memiliki warisan Buddha yang sangat kental. Selain itu, alamnya yang indah dan masih terikat dengan situs keagamaan membuat negara ini memiliki banyak situs sejarah.